Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salam ala rasulillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an, Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap subuh, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Terjemahannya, ya Allah, aku bermohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Aku bermohon kepada Engkau rezeki yang baik, dan aku bermohon kepada Engkau ya Allah, terimalah amalku. Ternyata rahasianya, setiap pagi itu kita memulai hidup kita sampai besok pagi itu akan mendapatkan 3 hal itu. Pertama, ilmu. Jadi setiap hari ada saja pengetahuan-pengetahuan, informasi yang kita dapat. Cuma tinggal lagi informasi itu bermanfaat apa tidak. Maka yang kita minta itu kalau bisa pengetahuan, ilmu, informasi yang dapat satu hari itu yang bermanfaat. Kalau suami kawan hendak pulang tuh tidak perlu dapat informasi itu, ya kan? Saya nak bacara itu tidak perlu dapat. Dia kadang-kadang sampai juga, apalagi kalau udah lihat di WA, tidak perlu jawabnya, munculnya kadang-kadang. Yang kedua, ternyata setiap hari itu kita mendapatkan rezeki. Bagaimana rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Ya. Yang ketiga, kita akan beraktivitas, beramal. Bagaimana amal kita itu diterima di sisi Allah, itu didoakan, Pak. Nah, ini yang akan kita dalami, bagaimana amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Kita ini sudah lama beribadah, sholat lalamu, puasa lalamu, berzakat, berinfak, bersedekah, pokoknya amalan gitu. Ada terima sertifikat bahwa amal awak diterima oleh Allah? Tidak ada. Coba cara meyakinkan diri awak. Orang 3 hari saja di hotel acara apa, pulang dapat sertifikat. Ikolah bertahun-tahun beribadah, tidak ada tanda terima
Karena itu amal ini dua saja, berpotensi diterima, berpotensi juga ditolak. Jadi subuh tadi itu bisa diterima, bisa juga ditolak, karena kita belum dapat kepastian apa diterima apa tidak. Ya kan, sertifikatnya tidak ada, serah terima tidak ada. Tapi alhamdulillah kalau calik-calik wajah, insya Allah wajah-wajah akan masuk surga saya nampak. Sekurang-kurang wajah saya dulu kan. Kalau haluyo syarat itu kan. Nah, disitulah pentingnya Bapak Ibu, satu, mendoakan kepada Allah setiap amalan-amalan kita itu supaya diterima, fataqabbal. Ya kan? Apapun Pak mintakan, nah itu ternyata pagi itu sudah dimintakan, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah, supaya amal kita diterima. Tadi sudah subuh doakan. Kita ini kadang-kadang berdoa ini agak sampili Pak. Ya, panceke, pambosan bentuk tak butuh saya. Ya kan? Tadi berkali-kali yang mau berdoakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya Allah, tolong sampaikan pengajian ke hati jemaah ya Allah. Antara azan dengan iqamat sudah sholat sunat, sudah tuh sholat subuh tadi, tapi sayangnya Pak di tampek lain tidak ada berdoa jamaah. Pokoknya ya Allah, hari itu kami akan wirid ya Allah, tolong masukkan pengajian Ustaz ke hati kami ya Allah. Saya dah berdoa pada itu tadi. Tidak ada dah. Ya Allah, kepentingan sama saya jamaah lain punya. Apalagi kemendoaan Ustaz. Ya Allah, menurut jadwal ya Allah besok pagi, ya tadi malam tuh, besok pagi Ustaz Salsafat ya Allah, tolong ya Allah sehatkan beliau, selamatkan dalam perjalanannya. Masih ada lagi berdoa pada itu? Tidak ada, tidak peduli ke awak Ustaz kau mau sehatnya, mau datang jadi tidak datang. Pokoknya siapa tiba Ustaznya itu awak dengar kan? Kadang-kadang tak mau kita mendoakan. Ya, doalah ibu-ibu sebelah, ya Allah, ini teman saya ya Allah, satu jemaah molang sehat ya, ya kan, tetap beliau ke masjid, ya kan, ikut tiap hari bersedekah Pak, ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu itu ada kekuatan doa, ya, fataqabbal, ya Allah terimalah doa, ya kan. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan, memang kekuatan kita itu ada di ikhlasnya. Jadi syarat diterima amal itu keikhlasannya. Biarlah banyak Bu berbuat asal ikhlas. Setuju tak? Biarlah banyak sedekah Pak asal ikhlas. Sudahlah saketek ndak lo ikhlas, akan parah itu. Ya kan? Itu yang maka dikatakan innama a'malu binniyat. Ya kan? Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Nah, niat itu qasdu qalbi. Maksud dari hati kita itu apa? Bisa saja Pak, lafaz berbeda dengan maksud. Jangan dikira tidak melapaskan niat lalu tidak berniat. Ya, maksud hati kita itu. Tadi lah lewat ke Tidiang tadi. Kota infak lah lewat. Ada yang bersedekah? Lahir. Ketika tadi memasukkan piti ke dalam kota infak itu apa niat? Hah? Ada pacik tangannya. Sengaja aku berimpak 5.000 karena Allah. Ada tak tadi? Itu mengata. Ambil piti masukkan. Apa niatnya? Maksud. Bukan tak ada niat. Kalau tak ada niat, innama amalu bin niat. Nah, maksud hati kita itu sudah ada. Bersedekah, menginfak, ya kan, berbagi dah itu. Itu yang disebut qasdu qalbi. Jadi niat itu setiap yang sengaja dimaksud oleh hati kita, itulah niatnya. Ya kan?
Jadi lafaz itu penguat saja, Pak. Namanya usolli fardal subuhi rakaataini, itu kan sengaja aku, ya kan, sholat subuh 2 rakaat makmuman mustaqbilah umpamanya, itu lafaz. Apakah lafaz itu niat? Bisa ya, bisa tidak. Ibu-ibu, tolong diperhatikan ibu-ibu. Suami yang tidak sholat tidak sah menikahkan anak perempuannya. Kece Ustad, pengajian hari Rabu, nyurilah dahulu di ibu. Takana lau dawa di rumah. Pas pulang langsung, Pak, dah kece Ustad tadi, kalau suami seorang ayah tidak sholat, tidak sah menikahkan anaknya. Kok anak wak akan menikah hari Jumat besok dah? Kok ndak udah menikah, bah kecil orang kok. Ndak anaknya doh, kok ndaknya menikahan. Kalau udah menikah, kok ndak sah. Terjadilah diskusi yang hebat, keluarlah bernas ide-ide. Ibu kalau punya ide, Pak, ndak itu doh dah. Ini kan hari Rabu. Menikahkan besok hari Jumat, sudah Jumat loh, pailah udah sholat ke masjid. Rabu, Kamis, terakhir beko salat Jumat. Kalau nyeritanya di wali hakim beko les salat pak ala bisa udah manjawe lahi. Itu ide dari ibu-ibu tuh, Pak. Jadi ibu-ibu kan jawab pak tinggalnya banyak ide-ide yang gitu dia. Makanlah Pak, sepakat baiklah salat Rabu itu pas dapet lo maghrib. Iya kan? Datanglah ke masjid, Pak. Diambil Yusuf dan kadu. Itu tidak berani wak sekali kalau saji di depan. Dipasanglah niat. Sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat. Iyo sabana karena Allah. Bahasa buin banal itu iyo sabana karena Allah. Kira-kira niatnya apa? Hah? Apa niatnya tadi pas salat maghrib? Itu niat qasdu qalbi. Lapasnya hebat malah kan. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat. Iyo sabana karena Allah. Yo bana yo yakin kan Allah bahasa itu. Ya kan? Basabele yo sabana karena Allah. Tapi yang maksud hatinya bukan. Maksud hatinya supaya bisa menikahkan anaknya besok hari Jumat. Itu bedanya lafaz dengan niat. Nah, qasdu qalbi itu akan kuat berdasarkan ilmu pengetahuannya kepada Allah. Makanya di waktu Bapak Ibu kita mengungkapkan kalimat iyyaka na'budu, ya kan, hanya kepada Engkau, iyyaka. Itu tidak berdiri sendiri, Pak. Datang-datang saja hanya kepada Engkau kami menyembah. Tidak, ada ayat-ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada sampai ayat sebelum itu. Itu ayatnya Bapak Ibu pengenalan tentang Allah. Tak mungkin orang akan ikhlas betul-betul niatnya karena Allah kalau tidak paham tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah. Apa yang atas nama Allah? Ini dia. Seluruh pekerjaan, seluruh perbuatan ini saya lakukan atas nama Engkau, ya Allah. Allah yang mana? Yang memberi. Rahman namanya, Pak. Allah yang mana? Yang Rahim. Kalau saya bersedekah, ini atas nama Engkau, karena Engkau yang memberikan harta itu. Saya mencintai keluarga saya menyayangi saudara saya, karena Engkau yang memberikan sayang itu. Itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu? Mangatu.
Ngajar jadi orang masaji wah lah hari dekat sapu dua hanya dak tiba-tiba gitu. Padahal sawantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lupa. Pindah jemaah siko dah Pak. Siko pempe samo saya pernah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada lagi pujian yang lain. Saya tidak harap pujian orang. Yang maha terpuji itu Allah. Ini saya lakukan ini bukan untuk mengharap pujian imbalan dari manusia. Karena yang maha terpuji itu Allah. Oh itu kiranya. Kuatkan lagi Ar-Rahmanur Rahim. Engkaulah yang maha memberi. Engkaulah yang maha menyayangi. Maliki yaumiddin. Engkaulah yang akan membalasi. Jadi kalau saya berbuat hari ini karena orang lain, karena dapat nama, dapat ini, toh orang itu tidak akan membalasi apa-apa. Oh, you kenal Allah dulu, di atasnya itu 4 ayat. Allah yang maha memberi, Allah yang maha menyayangi, ya kan? Allah yang maha terpuji, Allah yang maha berkuasa dunia sampai kepada akhirat. Baru dia ucapkan iyyaka na'budu. Kalau tidak di saketek saja Pak, saketek saja, nyubeluan awak saketek. Kami dulu di santri di Tawalib Padang Panjang di Cerituan, ada santri ini yang jadi dokter Pak, ada yang jadi petani, kecil guru kami, ada senior kalian menjadi petani, ada yang menjadi dokter, ada yang jadi pedagang, ya, ada juga yang jadi ustadz. Satu kali datang yang jadi petani, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Jinjang lah hasil pertaniannya. Ada ubi, ada sayur-sayuran. Bakal ya Buya pulang kampung Buya berjadi petani. Ada waktu doh, walaupun petani tapi petani yang santri. Ibadah kan lebih tinggal, insyaAllah, alhamdulillah Buya. Awak jadi imam di kampung, Maidian Masjid. Aku apa lo bawa-bawa aku? Aku bukti yang bawa tani Buya, aku ada ubi. Umi, kata Buya. Kau anak awak tak salah dari ibu ke belakang ni. Bawanya lah di ibu ke belakang. Itu saya lihat di belakang tu anak ada yang bisa dibawa tu anak. Kira ada kambing Pak. Bawa kambing pulang Pak. Yang dibawa ubi, pulang membawa kambing Pak. Dalam perjalanan sebut kawan semua seangkatan dari mana kau membawa kambing. Kawan seangkatan pilih jadi dokter Pak. Ya kan, tapi jangan tersinggung lah dokter itu cerita. Ya kan, ini benar-benar cerita Pak, tapi belum tahu cerita benar. Ya. Dari mana? Itu tadi yang mau celik Buya tadi. Aku membawa kambing. Ya Buya bagi kambing. Memang kerajaan tuh. Dia bawa petani itu bawa ubi, bawa sayur-sayuran. Yang manggut-anggut itu ada isinya tuh Pak. Ubi dibawa, pulang bawa kambing. Kok seandainya apel yang bawa, lah kamu pulang. Ya, itu dalam hati. Nyoba nih lah apel Pak. Apel dalam sembarang apel. Washington apple. Nah warna merah marut itu kan. Nyoba lila Pak, nyojijang. Assalamualaikum. Orang santri itu agak bedagok Assalamualaikum sekitar. Waalaikumsalam. Kok putih-putih pakaian kau? Ya alhamdulillah Buya. Ya kan lanjut kuliah, kini jadi dokter Buya. Aku halo berjenjang. Ya nak do buat tangan. Berjalan berbuah bati, melenggang berbuah tangan. Cerita-cerita panjang lebar Pak. Mi, tolong bawa ke belakang Mi. Saya lihat di belakang yang ada untuk anak Pak. Anak dari belakang ubi Pak. Bawalah di umi ke ubi. Ya kan? Pulang. Merungiklah hati Pak. Arwah tadi murah membawa ubi saja membawa kambing, kalau membawa apel itu lebih Pak. Itu yang disebut maksud. Ya kan? Yang ditujunya Pak. Ya, kecil orang Minang walaupun pancing nanti bentuk ikan di laut nanti dihadang gitu. Nah, Pak, iyyaka na'budu itu
Iya kan? Nah, itu dipaham. Makanya di dalam surat Ikhlas tidak ketemu kata ikhlas. Bapak lihat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada di situ kata ikhlas? Tidak ada, Pak. Tapi namanya surat Ikhlas. Oh, kalau begitu ada kaitannya keikhlasan itu dengan ilmunya kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin ikhlas dia. Maka itu interaksi kita dengan Allah itulah yang menyebabkan kita semakin ikhlas. Tidak bisa dinilai ambo yo salut, ambo cari apa tu yo sabana ikhlas tentu. Karena qasdu qalbi. Iya kan? Amak kasih awak dan sabana itu yang menjadikan amal itu diterima. Pada habis-habis nanti. Datang kemari lagi bantuan, datang kemari lagi bantuan, datang kemari lagi bantuan. Jadi dermawan, Pak. Dermawan kejutan. Tujuannya? Hah? Tujuannya tanggal sekian jangan lupa jombo. Kan itu ya selanjutnya. Akhirnya tidak ada itu leda Pak, lihat tiba-tiba aja mantan-mantan peti orang kawan saji leda. Nah ada kan, karena ada yang dihadangnya, yaitu supaya besok dapat suara. Berarti apa yang dilakukan selama ini hanya untuk itu. Walaupun yo alih bana ambo kamari ko silaturahim bapak ibu-ibu kanya. Nah, abeko ketika ndak dapat nan ditujunya, nyo kecewa Pak. Iya kan? Padahal batanya silaturahim, ya kan ada silaturahim tuh, ya kan? Nah ini yang dimaksud qasdu. Selama itu tidak lurus karena Allah, dia tidak menjadi ibadah. Maka itu bantu Pak dengan kalimat Bismillah itu kan sebenarnya mengkaitkan dengan Allah. Kullu amrin zibalin lam yubda bi Bismillah fahuwa qatar. Setiap amal baik yang tidak disangkutkan kepada Allah, maka amal itu terputus. Bisa pahalanya tidak ada, bisa berkahnya hilang. Nah di situ pentingnya innama a'malu bin niyah. Itu satu Pak, terima. Minta kepada Allah lalu niatkan. Yang kedua tentu ada amalan-amalan maqdha, ada amal-amalan ghairu maqdha. Asal berdasarkan kepada iman, ya kan, dan sesuai dengan bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur syariat itu, insya Allah itu kalau cocok dengan aturan Allah dan Rasul cara beribadah kita, itu syarat diterimanya amal ibadah kita. Maka itu pertanyaannya adalah kalau tidak ada dalam Al-Quran, cari dalam hadis. Kalau sekurang-kurangnya nanti lihat ijma. Kalau tidak juga coba lihat kias, ya kan, supaya amal kita itu ada dasarnya. Saya mengerjakan ini ada dasarnya. Kalau tidak nanti tidak diterima, ya kan? Maka itu syariat Islam itu sudah sempurna, tinggal lagi mengembangkan bagaimana pemahaman di situ. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, setiap amalan kita itulah dituntun. Ya kan? Makanya nanti kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya kan, sudah dikaitkan dengan Allah, minta kepada Allah supaya kita dituntun dalam melaksanakan amal itu. Jalannya bukan sembarang jalan Pak, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu supaya mudah awak sampai itu sih Pak. Patang jalan tol dibuka kan, Barameni dari bypass ke si Cincin setengah jam. Kalau tidak pakai tol sajam lebih. Itu jalan lurus itu. Tidak banyak hambatan, capek tiba, mudah, ya kan? Maka itu Islam bukan syariat yang sulit Pak. Kalau ada hari ini kita mengalami kesulitan dalam mengamalkan ajaran Islam, berarti salah jalannya itu Pak. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Kata Allah, aku tidak jadikan agama ini buat kalian untuk menyusah-nyusahkan kalian. Tidak ada agama untuk menyusahkan Bapak Ibu.
Malam agama itu untuk membuat kita senang, bahagia dalam melaksanakannya. Itu cirinya, Pak. Kalau bare rasanya, Pak, kita beramal, berarti ada yang salah dalam pemahaman. Iya kan? Contohnya saja, Bapak, Ibu-ibu. Menikah itu syariat. Yang para lu bos itu. Ada pengantin laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ada wali, ada hijab kabul. Nah, ada saksi, ada mahar. Disyariatkan enggak di gedung? Enggak. Disyariatkan enggak kalau pakai ban tunggal, organ tunggal gitu misalnya, band tuh? Enggak ada, Pak. Harus ini, harus begini, ada enggak? Aulim walau bizatin, adisiko wa kebablasan, Pak. Kata Nabi, berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan 1 ekor domba saja. Karena walimah itu hanya sebagai i'lan, pemberitahuan kepada masyarakat di sekitar kita, ini anak kemenakan kami sudah sah suami istri. Kok pulangnya baru dua, kok paginya baru dua, berselubuk baru dua, nyulah sah. Itu aja sananya, Pak. Kalau tidak ada dana bisa umum, bisa di masjid, Pak, so panjang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada masyarakat di lingkungan masjid Musinin, masuk anak kami bernama si Fulan bin Fulan dengan si Fulan bin Fulan sudah sah menikah. Ya kan? Kan penting itu ya. Tapi gara-gara bah kece orang. Aku nama baik wak nyesok bah kece orang. Model itu senaknya. Enak. Akhirnya apa? Utang kemari, utang ke situ. Beko pembagiannya apa? Rumah adat. Dapat ada. Ambil saya dulu, ambil beko kan ada itu. Alah, itu ya, Pak. Lalu manga-manga lain letak bayir, letak anak. Beko kan ada, Pak. Dihitung lah, Pak. 5.000. Kok baca catat? Aduh, ya 5.000 lah. Selalu mahal kini, Pak. Hamba Allah. Dia baik sekali. 100.000. Bulan 500.000. Siapa tu? Oh, Pak Haji tu. Oh, iya, Mak. Dia mau dermawan, Mak. Kosong. Aduh, dia kosong kira, Pak. Iya kan? Modal kok pengen makan saya kemari pengen makan. Padahal di undang-undang tadi sadonya ada yang kosong, Pak. Beko dia terakhir di total. Sekian. Barabi barale sekian. Alhamdulillah. Ale bala bos kata. Ya na'udzubillah. Kalau kurang, padahal Bapak syariatnya adalah walimah. Ya kan? Syariatnya itu cuman beritahu. Tapi kadang-kadang kita yang mempersulit. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya kan? Nah, maka dari itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Bawa kepada diri kita, kaitkan dengan Allah. Ini bagian amal terbaik kita untuk akhirat kita kepada Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia yang ada di dunia. Tidak perlu pujian, tidak perlu sebutan, tidak takut cacian dan segala macam, karena urusan amal adalah urusan kita dengan Allah. Jangan lupakan bahwa doa amat penting supaya amal kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.